Halo, habis ini kata Ani, Lesti tiba di hari penentuannya yang menegangkan banyak warganet. Nikita yang akhirnya dijatuhi vonis 4 tahun memang cukup menjadi sorotan dan menuai berbagai pendapat lantaran vonisnya terbilang jauh dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 11 tahun dengan denda 2 miliar rupiah. Nah, Saiful Jamil yang juga pernah merasakan dinginnya tembok penjara pun dalam video yang beredar di sosial media terlihat mengutarakan opininya, di mana menurutnya ada campur tangan Allah karena cukup jauh vonis yang diterima dari tuntutan sebelumnya. Selain itu, Saiful pun diduga menyebut kalau hal lain yang diduga membuat Niki mendapat vonis yang jauh dari tuntutan jaksa adalah salah satunya diduga pasalnya gak ada cenah. Gak cuma itu aja, Saiful pun seraya mengingatkan perihal dugaan pelapor yang ingin minta diperpanjang kontraknya, sehingga membuat Ipul jadi bertanya, mana ada pemerasan sesi 2. Sementara itu kekecewaan juga tampak dari keluarga Nikita, yaitu Edwin dan juga Lintang, serta juga para sahabat Nikita seperti Lucinta Luna yang sebelumnya bahkan fokus berdoa sebelum pembacaan vonis Nikita, Besti. Tapi kayaknya karena ini vonisnya di bawah Nurul, di luar Nurul ya. Kenapa yang di luar Nurul ini adalah ini campur tangan Allah Subhanahu wa taala, guys. Ya, ini campur tangan Allah Subhanahu wa taala, ini campur tangan doa kalian semua yang pro ke Nikmir. Bayangin dari 11 tiba-tiba jadi 4. Itu kan keren. Bayangin, guys. Kalau normalnya itu tuntutan 11, vonis itu paling kecil itu 8 tahun atau 7 tahun. Ini tiba-tiba 4 tahun, Masya Allah, Tabarakallah. Sebenarnya pasalnya juga kagak ada sih kalau. Sebenarnya sih kalau menurut aku pasalnya juga kagak ada. Cuman kayaknya hakimnya nggak enak aja sama JPU. Tuh, sekarang yang nawarin duit pelapor. Yang nelponin duluan pelapor. Dari situ aja kronologinya udah nggak masuk akal disebut pemerasan, ya kan? Kalau pemerasan itu kan harusnya Nikmir kan? Yang mengancam, yang minta-minta duit duluan kan. Ini kan pelapor duluan yang nawarin duit. Udah gitu dari percakapan handphone kan ngerayu banget tuh pelapornya kan, kayak nggak ada beban gitu kan. Terus pakai minta diperpanjang pula lagi. Emang ada pemerasan diperpanjang gitu maksudnya? Minta diperpanjang, nanti tahun depan perpanjang ya katanya ya. Hah? Emang ada pemerasan itu bisa diperpanjang gitu? Dipikir kita orang bodoh kali gitu ya. Udah nggak ada, aduh, mana ada pemerasan sesi 2. Ada aja. Masa pemerasan minta diperes lagi? Nanti tahun depan pemerasannya diperpanjang lagi ya. Aduh, gue ngedenger loh percakapan itu loh. Ngadi-ngadi banget tuh orang. Aduh, ada-ada aja masa pemerasan minta diperpanjang. Aneh bin ajaib, bener-bener itu orang ngadi-ngadi. Yang jelas tuh orang mulai hari ini nggak bisa tidur, guys. Saksi Baiti Sanggara Gusman, 5 saksi Dr. Oki Pratama, 6 saksi Rahmania Supriya, 7 saksi RB Ernesto Arya, 8 saksi Dr. Tamera, 9 saksi Bambang Sumanto,
Pendapat kami sebagaimana telah tercantum dalam putusan dan yang telah dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya penuntut umum telah mengajukan. Lalu gimana untuk Ami sendiri? 4 tahun gimana? Jadi mendengar putusan dari majelis hakim, kecewanya seperti apa sih Bang? Kan Ami kan berharap pledoi kemarin kan ingin bebas, dari Abang sendiri sebagai keluarga gimana? Saya Mbak ya. Ya, lalu putusannya itu yang terbaik yang bisa tim kasih ya. Yang penting nanti minggu depan masih ada banding lagi, jadi masih bisa. Untuk keluarga sendiri dengan hasil tersebut kecewa atau gimana Pak? Ya kecewa sih ya, bisa lebih baik lagi hasilnya harusnya. Keluarga apakah akan ikut berkontribusi dalam nanti banding itu, berdiskusi dengan kuasa hukum dan banding juga? Kalau keluarga pasti ada kontribusinya itu banding nanti. Tapi harapan yang pengen di keluarga pengen berapa sih sebetulnya? Yang pengen bebas dong pasti ya. Di sisi lain, Fitri Salhuteru, mantan sahabat Nikita yang sebelumnya dikabarkan akan ada nobar di rumahnya saat sidang putusan Nikita, terlihat begitu menjamu tamu-tamunya. Hal tersebut terlihat dari video yang beredar di sosial media, di mana Fitri tengah menyiapkan beberapa menu selayaknya tuan rumah menyambut tamu yang datang. Dan kawan Komburko yang juga terlihat ikut nobar di rumah Fitri pun tak lama langsung mengunggah video tanggapannya di akun TikToknya tentang pupusnya harapan Nikita untuk bisa berlibur pada bulan Desember karena telah dijatuhi vonis 4 tahun penjara. Meskipun sayang, Nikita saat usai sidang justru tetap tak terlihat muram. Ia menyebut kalau ia telah menduga akan tetap ditahan. Meskipun bersyukur pasal TPPU hilang, namun perihal vonis Nikita tetap nggak terima Besti. Bahkan dalam wawancaranya bersama awak media, ia kembali menyebut dugaan produk Reza Gladys yang diduga bermasalah. Hari ini aku rame banget, lagi silaturahmi di rumah, depan, belakang, samping, sudah kumpul. Makasih ya. Kalian anggap aja rumah sendiri, makan, ambil apa yang mau kalian makan. Ada ini dong. Aman. Tamu pertama datang. Ini jauh dari Lampung nih. Selamat menikmati. Ya, tuh menunggu. Ini panitia. Paling jauh jadi panitia. Aku di mana? Nih, Tuan rumah. tuan rumah nggak tuh? Ayo dong. Ini banyak banget udahan tuh. Bagus loh. Ya kelihatan banget semuanya. Aku cek makanan dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Ada kalau mau makanan bakso apa udah ada. Oh iya, Siap, makasih siap, ya. siap. Oke. Iya, iya Bu. Pupus sudah impian atau harapan terdakwa Nikita Mirzani untuk bisa berlibur pada Desember 2025 mendatang.
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis terdakwa Nikita Mirzani selama 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Artis Nikita Mirzani dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 4 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Dengan subsidiar, apabila terdakwa Nikita Mirzani tidak dapat membayarkan denda 1 miliar, dapat diganti kurungan selama 3 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus perkara terdakwa Nikita Mirzani mengatakan bahwasanya terdakwa Nikita Mirzani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pencemaran dan pemerasan terhadap Dr. Reja Gladys. Berarti mau dengan vonis ini? Iyalah, orang nggak ada yang maksa, nggak ada yang buka rahasia. Rahasia apa yang dibuka? Kan memang skincare-nya berbahaya. Memang skincare-nya tidak ber-BPOM, jadi rahasia siapa yang dibuka? BPOM sendiri yang udah buka kok kalau skincare-nya Reza Gladys tidak ber-BPOM. Ya tapi kita hargai aja apapun keputusan dari hakim. Setelah ini nanti ada upaya, entahlah terserah mau banding mau apa, aku ikut aja. Akhirnya kita semua bisa menyaksikan sama-sama bahwa tinggal satu pasal yang ada, 27 ayat 2, ada PPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga apa ya? Sebetulnya harusnya sih nggak segitu vonisnya ya kalau semua berjalan dengan lancar. Tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Ya mudah-mudahan hakim bukan sebagai stempel untuk ada di persidangan ini, dan Niki juga mengucapin buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun ujung-ujungnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semuanya, lawyer juga yang sudah begitu hebatnya menjalankan sidang ini dengan sampai akhirnya selesai juga. Ya pokoknya terima kasih juga buat hakim-hakim semua yang 3 tadi, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah Besti, bahas perihal vonis Nikita, Lina Mukerje, selebgram yang juga pernah tersandung kasus hukum, dalam unggahan video di akun TikToknya terlihat membahas terkait vonis Nikita, di mana menurutnya vonis yang diterima Nikita terbilang ringan. Terlebih masa menjalani hukuman yang setengahnya ditambah dengan remisi, bahkan ia pun menyebut Nikita beruntung karena melihat tuntutan jaksa cukup jauh dengan vonis yang dijatuhkan. Meskipun diakui Lina, hal tersebut tetap akan berat lantaran harus berpisah dengan anak dan keluarga. Bahas tentang vonis Nikita Mirzani ya. Aku tadi kan lagi live, terus habis itu aku makan. Aku belum lihat gitu beritanya. Terus netizen tuh banyak banget, "Kak, aku sedih Kak, 4 tahun." Aku kasih tau ya netizen yang terhormat dan budiman, karena aku udah pernah di penjara dan aku semua tahu kasus selama di penjara, dan di penjara manapun namanya tentang penjara itu sama. Kalau orang di penjara hukuman 5 tahun ke bawah itu bisa dikatakan ringan. Kenapa aku bilang kayak gitu? 5 tahun itu jalaninya cuma 2,5 tahun. 4 tahun Kak Nikita Mirzani itu jalaninya separuh, dipotong masa tahanan, dia mungkin udah 8 bulan. Jadi Nikita Mirzani itu tinggal ngejalani lagi 1 tahun 5 bulan atau 1 tahun 4 bulan, tergantung PB dan CB-nya nanti. Banyak remisinya enggak gitu. Kalau dia remisinya pas dapat Agustus tuh remisinya 2 bulan. Nanti di tahun kedepannya tuh remisinya nambah gitu. Setiap Agustus tuh berbeda-beda, yang mungkin awalnya sebulan, 2 bulan. Pokoknya intinya itu tergantung perilaku kita juga selama di penjara. Dan remisi itu setiap tahunnya ya, gimana dia dihitungnya kayak gitu tuh aku beda-beda ya soalnya. Yang penting ada PB, ada CB. Karena semakin hukumannya itu 5 tahun ke atas, itu juga setiap Agustusnya ada penambahan-penambahan juga. Terus ada remisi lebaran kayak gitu. Jadi dia jalannya nggak 4 tahun asal dia di sana nggak berantem. Jadi kalau dipotong masa tahanan jadi 8 bulan, dia tinggal jalani 1 tahun sekian-sekian. Itu nggak berat sih di penjara. Ya berat tapi tidak seberat yang 10 tahun ke atas. Kan kalau 10 tahun ke atas tuh benar-benar sekolah yang lama. Jadi kalau dia nggak tahu juga kalau dia banding ya atau dia kasasi. Tapi kalau menurut aku, kalau aku jadi dia, aku terima aja karena tinggal 1 tahunan lagi kan jalaninya. Gitu loh. Makanya pas kalian nangis, memang dia di penjara tetap sedih lah pisah dengan anak, tapi hukuman dia tuh termasuk ringan dibandingin tuntutan jaksa. Karena pada dasarnya tuntutan itu tidak akan jauh dengan vonis. Dia jauh loh dari 11, nggak nyampe separuhnya 11 aja, ibaratnya mungkin kan 5 ke 6 ya. 12 separuhnya 6. Kalau 11 5 ke 6. Dia 4 loh, itu udah jauh.
dan itu dia udah beruntung segitu. Walaupun katanya netizen ada denda 1M diganti kurungan 3 bulan kalau dia tidak membayarkan 1 miliar. Itu juga ringan aku bilang. Karena aku dulu 200 juta aku 3 bulan loh dikurung. Kalau aku nggak bayar 200 jutanya, 1 miliar 3 bulan tuh masih tetap ringan. Menurut aku hukuman Nikita Mirzani kalau dibanding dengan tuntutan ya, kita tidak tahu benar tidaknya Nikita Mirzani. Itu kan hanya hukum yang tahu dan Kak Niki Mir yang tahu. Cuman kalau kita ngeliat dari tuntutan, dia tuh hukumannya ringan gitu. Makanya dia tadi masih senyum-senyum kan, karena kalau di penjara segitu, apalagi dia di Jakarta bisa dibesukin keluarganya. Anggap aja dia sekolah 1,5 tahun lagi di penjara. Waktu tuh nggak terasa loh. Aku aja keluar dari penjara tiba-tiba udah 1 tahun. Perasaanku baru kemarin aku keluar kayak gitu loh. Jadi waktu itu kan cepet. Aku hamil tiba-tiba udah 5 bulan. 4 bulan lagi aku lahiran gitu guys. Jadi ya itu masih disyukuri lah segitu, setidak-tidaknya enggak deket dengan tuntutannya itu loh yang 11. Kalau 11 tahun jalaninya bisa 5 tahun lebih kayak gitu guys. Jadi nggak usah sedih lah, pasti Nikita Mirzani kuat, pasti kuat. Besti, kalau kubu Reza Gladys mengaku puas dan gak mempermasalahkan vonisnya, Mail yang juga ikut terseret kasus yang sama dengan Nikita kompak menyebut kekecewaannya, di mana menurutnya harusnya bebas. Terlebih menurutnya pasal pemerasan dan TPPU-nya juga hilang. Dan yang menghubungi adalah Reza Gladys, serta yang meminta menyebutkan angka juga Reza, cenah. Mail kalau misalnya dibilang pencucian uang, Mail mau banget ada pasal itu, tapi kalau misalnya uangnya yang masuk tuh 2 triliun, nggak apa-apa. Mail 15 tahun jebret, pelek jebret, oke. Karena duit masih aman. Ini 4 miliar dia yang ngubungin Mail, dia yang nyari, dia yang nyari, terus begitu dia nyebutin angka, dia juga bilang pemerasan, kacau. Mail hari ini ada teman-teman, ada sahabat aku, terus tadi harusnya om aku tuh datang, jadi dia nggak bisa. Ada kakakku juga, cuman aku mah nggak mau terlalu support keluarga. Keluarga kan lebay-lebay, sumpah. Maksudnya kadang keluarga tuh lebay, karena kenapa mereka bilang lebay? Karena kalau bisa ketemu Mail pasti dulunya nangis. Jadi Mail nggak pernah mau mereka ada di pengadilan, nggak pernah mau Mail menuntut mereka. Mail melarang mereka. Mail bilang ke Icat, ada teman Mail bilang kayak jangan bilangin sama keluarga gue, jangan pada datang kayak mama Mail, ibu Mail, om Mail gitu, adik kakak gitu. Lu jangan, malah yang ada bikin gue repot, bikin otak gue pusing, karena kan di dalam situ kan kita harus dibina kan. Jadi pikiran itu nambah pikiran, nambah beban. Jadi kayak keluarga buat main kayak lu ntar dulu deh, lu ribet gitu. Terakhir deh harapan sama dan nanti putusan. Harapan dan putusannya semoga Bapak Hakim yang mulia bisa menjadi orang yang paling dipercaya sama Tuhan, karena kan dia kan wakilnya Tuhan kan. Gimana komentarnya? Jadi 3 juga. Komentarnya harusnya sih bebas ya, karena kan semua yang dituduhkan pemerasan sama TPPU-nya kan nggak ada. Jadi pemerasannya udah nggak ada ya, pemerasan udah nggak ada, dari awal pemerasan udah nggak ada. Sekarang 2 pasal sudah hilang, 369 hilang, TPPU hilang, gitu kan. Nah, jadi semua ini ada soal apa nih yang menjadi fokus dari dakwaan itu atau putusan itu adalah soal adanya ancaman membuka rahasia, gitu. Nah, nanti itu akan kita uraikan di proses hukum berikutnya, apa nanti kami banding ancaman membuka rahasia itu apakah ada atau tidak, apakah sudah tepat pertimbangan hakim mengatakan bahwa baik Mail maupun Nikita itu mempunyai sebuah rencana untuk mengancam ya, atau mengancam membuka rahasia dari produk. Ini kan bicaranya produk nih, yang dikatakan produk, padahal kita tahu di persidangan ini produk itu tidak bermasalah. Oleh saksi pelapor Reza Gladys bilang saya tidak ada soal skincare dan lain sebagainya. Yang menjadi masalah kepada saya itu adalah terkait pribadi.
Nah ini berarti apa? Berarti putusan ini bertentangan dengan fakta. Itu poinnya ya. Terima kasih Bang. Ya Besti, kalau melihat keduanya tetap merasa kecewa lantaran harusnya bebas, apakah upaya banding akan bisa membebaskan atau justru akan mengkhawatirkan melihat vonis keduanya, terutama Nikita, terbilang jauh dari tuntutan jaksa sebelumnya? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani.